Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Ba'da sholat Jumat, Jelajah Jakarta mampir ke Inlet Sodetan Ciliwung di Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Saya ingin menjumpai Bang Jack yang tengah bekerja keras mengangkat sisa-sisa seat pile ini. Sobat Jelajah Jakarta, beginilah kondisi terkini di Inlet Sodetan Ciliwung. Nampak sudah rapi, termasuk di area taman bermain dan juga terowongan tempat pemilahan sampah ini. Sobat Jelajah Jakarta, jika sebelumnya saya bisa melewati gundukan tanah ini menuju ke ponton, namun karena sekarang jumlah seat pile berada di tengah, maka ada dua jalan yang saya harus lewati kalau tidak melewati besi ini atau turun ke bawah melalui gundukan tanah. Bang Jack meminta saya turun ke bawah dan ia akan membuatkan jembatan dari sebatang seat pile. Beginilah proses saat Bang Jack membuat jembatan untuk saya. Jembatan. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di ponton Sobat Jelajah Jakarta. Jembatan yang tadi difungsikan untuk saya menyeberang harus digeser terlebih dahulu agar ponton leluasa bergerak untuk mencabut seat pile yang tersisa. Seat pile yang tadi digunakan sebagai jembatan dikembalikan ke asalnya, yakni sebagai besi penyangga ponton, agar jika ponton bergeser bisa dijaga oleh besi ini. Sobat Jelajah Jakarta, meski sisa seat pile tinggal sedikit, namun tantangannya luar biasa. Sebagaimana sudah saya infokan bahwa seat pile atau besi-besi penyangga yang digunakan untuk bendungan sudah karatan, sudah lengket satu sama lain karena sudah terkena hujan maupun panas.
Bang Jack sudah berusaha mengangkat besi satu persatu. Hasilnya, ujung besi yang sudah dicoba dengan trik menggoyang-goyangkan besi, lalu menaikkan satu besi, kemudian menancapkan lagi, ternyata di seat pile ini tidak berhasil. Lihatlah ujung besi seat pile ini yang robek. Namun kemarin Bang Jack berhasil mengangkat 7 seat pile sekaligus. Lihat nih Sobat Jelajah Jakarta video berikut ini. Ketujuh seat pile yang terangkat ini bukan sulap, bukan sihir, melainkan karena ketujuh seat pile ini lengket, tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Jadi ceritanya itu posisi seat pile-nya bengkok Bang nih. Posisi seat pile bengkok. Udah kita coba metode seperti yang saya bilang kemarin, diangkat, dimasukin lagi, putar lagi kiri kanan, getar lagi seperti itu. Tapi tidak memungkinkan lagi karena bengkoknya udah terlalu bengkok, saking besarnya tekanan air yang aku bilang semalam. Terakhir ada satu selah dari antara 7 seat pile yang memang dia lurus, selahnya di sana. Kalaupun diangkat satu-satu nggak memungkinkan. Dan akhirnya jalan keluarnya untuk air bisa akses air masuk, mau nggak mau saya punya inisiatif sendiri. Udahlah, daripada seperti itu mengangkat sekalian. Memang berisiko. Saya tidak anjurkan juga untuk teman-teman yang belum paham, yang belum ahli ke bidang seperti itu, saya nggak anjurkan. Nah, dari situ makanya saya coba bisa naik 5 meter sampai 4 meter, akhirnya jebol juga. Sampai 7 batang kali 900 kilogram, kurang lebih dia kena 6 ton lebih. Sobat Jelajah Jakarta, jika Anda bersama saya di ponton ini, Anda akan merasakan ajrut-ajrutan. Ponton akan miring atau condong ke depan ketika alat berat yang dioperasikan Bang Jack sedang berusaha keras untuk mengangkat atau menarik besi. Lalu ponton akan condong ke belakang ketika alat berat melepaskan seat pile. Sobat Jelajah Jakarta, saking adu kuat antara alat berat dan seat pile, ponton pun membuat gelombang di pinggir sungai Ciliwung Bidara Cina ini. Percikan-percikan air muncul dari sela-sela ponton. Agar supaya aman, tim di bawah Bang Jack, yakni Bang Rindu Sinaga, Bang Hamka, dan Bang James Hiombing menggunakan life jacket, rompi pengaman anti tenggelam. Ya, jaga-jaga jangan sampai saat ponton ajrut-ajrutan, jika kru terjebol sungai, jadi tetap aman dengan rompi tersebut. Beginilah video liputan dari teman saya sesama konten kreator yang mengabadikan saya saat berada di ponton. Terima kasih videonya .co. Sobat Jelajah Jakarta, sesekali Bang Hamka memeriksa besi pengait yang dikaitkan di eksavator ke ponton. Kenapa eksavator harus dikaitkan pengait seperti itu? Sebab jika tidak dikaitkan pengait, alat berat bisa terjungkal atau keluar dari ponton. Secara saat mencabut seat pile, ponton ajrut-ajrutan sebagaimana yang Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Selain pengait, untuk keamanan juga digunakan juga sling berdiameter besar yang juga berfungsi untuk menjaga agar alat berat tidak terguling saat mencabut seat pile. Sobat Jelajah Jakarta, selama mencabut seat pile di inlet Sodatan Ciliwung ini, Bang Jack baru mengalami mengganti cak sebanyak 3 kali. Cak fungsinya sebagai alat penjepit. Ini Bang Rindu Sinaga menjelaskan posisi cak. Kalau yang sering patah yang ini, jadi pecah ini. Udah kuat sama getarannya kali, mungkin nggak terlalu ini. Speed itu biasanya kalau standarnya kita pakai itu 1,5 bulan, kemungkinan udah mulai aus lah, baru kita ganti. Itu memang standarnya, nah, SOP-nya dari perusahaan kita. Cuman berhubung di sini seperti yang kita lihat pekerjaannya agak ekstrim, kita nggak bisa monoton cuman cabut doang. Kita juga masukin dulu biar ketinggian seat pile yang mau kita cabut sesuai sama ponton. Soalnya kalau di atas rata-rata ponton 2 meter udah jalan nggak sanggup. Kita masukin lagi baru kita cabut. Pas untuk masukinnya lagi, apalagi dia udah kena lock semua, ada yang bekas kena las. Di situ dia kenanya, Bang. Kita kenanya itu di caknya itu di situ. Saking kuatnya kita getar, saking kuatnya kita cabut lagi, ya kendalanya kecak. Kenanya kecak.
Nah, itu makanya sampai kita di sini belum ada sebulan ya, udah 3 kali ganti cak, bayangin Bang. Seperti itu dia. Sobat Jelajah Jakarta, di beberapa seat pile terakhir ini tantangannya memang luar biasa. Nah, agar pekerjaan selesai sesuai target, Bang Jack pun sempat memutar otak. Jika seat pile tetap masih sulit untuk diangkat, maka jalan satu-satunya dan menjadi jalan terakhir yang bisa dia lakukan adalah Bagaimanapun udah kita maksimalkan dan tetap kita coba. Kalaupun akhirnya nanti nggak bisa kecabut, jalan satu-satunya yang udah pernah kita coba di lokasi sebelumnya, kita harus belah seat pile-nya. Dengan kekuatan ponton kita sekarang, seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan bisa ngangkat sekali 7. Itu sebenarnya tidak dianjurkan, tidak sesuai SOP. Kalaupun nanti ujung-ujungnya kita belah, seperti cara mentok-mentoknya, kita palingan belahnya di 4 batang, 5 batang kita belah baru kita angkat. Jalan satu-satunya harus seperti itu Mas, kalau memang udah nggak memungkinkan lagi. Soalnya bengkoknya itu udah terlalu bengkok dia. Kunciannya yang di dalam ini yang buat kita payah untuk mengangkatnya ke atas. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana kata Bang Jack, jalan satu-satunya adalah membelah seat pile. Dengan apa membelahnya? Nah, Bang Rindu Sinaga coba menjelaskan peralatan untuk membelahnya. Halo guys, jadi kita akan memperlihatkan barang-barang kita, alat-alat kita lah buat proses penyebutan. Ini ada blender las namanya, buat motong besi atau kerusakan kayak gini kan kita perlu memotong. Ini namanya blender las. Kalau ini oksigennya sama gas LPG. Terus alat kita juga buat ngelas ada, ini ada genset. Terus trafonya ada 2. Jadi sengaja ntar kita nggak bisa paksa sipelnya naik, jadi kita harus gunain ini biar dibelah sipelnya pakai blender las. Memang orang taunya pakai gerenda gitu ya. Tapi kalau untuk sekelas seat pile yang ketebalannya kadang 0,6, 0,5 juga, kita pakai cutting toss. Biasanya orang proyek sebut blender tuh. Kita pakai itu biasanya Mas. Soalnya dia baja murni yang seat pile ini. Sobat Jelajah Jakarta, ketika Bang Jack dan tim sedang break, saya pun izin pamit meninggalkan ponton. Nah, jika saat ke ponton Bang Jack membuatkan saya jembatan, sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat di awal ini, saat pamit saya diminta Bang Jack untuk naik vibrator, sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini melihat progres di inlet sodetan Ciliwung Bidara Cina, di mana Bang Jack dan tim sedang berusaha keras untuk mengangkat seat pile terakhir. Semoga bermanfaat dan informatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.